Setelah insiden Shibuya berakhir, kondisi Jepang semakin kacau. Terutama Tokyo yang saat ini sudah berubah seperti kota mati. Jutaan roh kutukan yang dilepaskan Geto palsu benar-benar telah mengacaukan kota, mulai dari gedung sampai fasilitas umum. Hal ini memakan banyak korban jiwa. Warga sipil juga berbondong-bondong mengungsi ke daerah terpencil. Sementara itu, nasib Itadori Yuji juga suram. Setelah Gojo tersegel, tidak ada lagi orang yang bisa melindunginya dari eksekusi. Apalagi Sukuna menghabisi banyak orang di Shibuya. Jadi cuma masalah waktu sampai ada eksekutor yang datang buat menghabisi nyawanya. Setelah arc insiden Shibuya, cerita akan masuk ke arc eksekusi Itadori. Di arc ini, kita akan melihat bagaimana Yuji menghadapi para eksekutor yang diperintah oleh petinggi. Kita juga akhirnya diberi clue soal identitas orang tua Yuji. Arc eksekusi Itadori dibuka dengan kembalinya Yuta Okotsu. Yuta menyelamatkan seorang anak yang hampir terbunuh. Di sini ada yang menarik di mana Yuta ternyata masih punya roh kutukan yang dia panggil Rika. Di sini masih misteri apakah roh kutukan ini masih sama dengan roh kutukan Rika sebelumnya. Karena roh kutukan Rika ini harusnya sudah dimurnikan. Kemungkinannya ada dua. Pertama, Yuta menciptakan roh kutukan baru yang menyerupai Rika dengan memakai energi kutukannya. Kedua, pemurnian yang dilakukan Yuta sebelumnya itu hanya menghilangkan jiwa Rika. Artinya roh kutukan ini masih hinggap di tubuh Yuta tanpa jiwa Rika lagi di dalamnya. Kemungkinan kedua inilah yang mungkin paling masuk akal. Setelah membasmi beberapa roh kutukan yang berkeliaran di kota, Yuta kemudian menemui petinggi. Yuta ternyata menawarkan diri kepada petinggi untuk menjadi eksekutor Yuji. Yuta beralasan kalau Yuji tidak bisa dibiarkan hidup setelah memotong tangan sahabatnya Inumaki. Yuta pun melakukan sumpah pengikat dengan para petinggi untuk menghabisi nyawa Yuji. Petinggi juga telah mengeluarkan pengumuman lain yaitu dicapnya Yaga dan Gojo sebagai sekongkolan Geto. Kepala sekolah juga direncanakan akan dieksekusi. Sementara Gojo diasingkan dari dunia Jujutsu. Artinya siapapun yang mencoba melepas segel Gojo akan dianggap sebagai kriminal. Sementara itu ditunjukkan situasi di kediaman klan Zenin. Kepala klan Zenin Naobito terluka parah setelah dibakar oleh Jogo. Dia pun kini sedang dalam kondisi kritis. Ketiga calon pewaris kepala klan pun berkumpul. Mereka adalah penyihir Jujutsu tingkat pertama, Naoya, Ogi, dan Jinichi. Tidak lama kemudian utusan Naobito pun datang. Dia membawa berita duka di mana Naobito telah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan disitulah si utusan langsung membacakan surat wasiat Naobito di depan Naoya, Ogi, dan Jinichi. Wasiat tersebut berisi penunjukan Naoya sebagai kepala klan Zenin. Naoya dipilih sebagai kepala kalau mendapat persetujuan dari Ogi dan Jinichi. Tapi tidak itu saja. Naobito juga ternyata punya pengecualian lain. Naoya tidak bisa menjadi kepada klan Zenin kalau di saat itu Gojo meninggal atau terkena cacat mental. Kalau situasi tersebut terjadi, Naobito telah membuat kesepakatan tertulis dengan Toji Fushiguro buat menyambut Fushiguro Megumi klan Zenin dan menunjuknya sebagai kepala. Karena sekarang Gojo tersegel, artinya jabatan kepala klan Zenin akan diberikan ke Megumi. Mendengar hal itu, Naoya kaget sekaligus marah. Dia langsung mencari tahu di mana Megumi sekarang berada. Dan Naoya diberitahu kalau Megumi kemungkinan besar sedang mencari Yuji yang saat ini jadi buronan. Naoya pun menyuruh untuk melapor ke petinggi kalau dirinya akan menjadi eksekutor Wada Sukuna. Naoya berencana akan menghabisi nyawa Yuji dan Megumi. Sementara itu, Yuji bersama dengan Choso bersembunyi di sebuah gedung yang jauh dari sekolah Jujutsu. Yuji tidak mau kembali karena dia ngerasa bersalah setelah Sukuna menghabisi nyawa banyak orang. Dia juga khawatir kalau Sukuna akan merencanakan sesuatu ke Megumi. Choso sendiri berencana untuk terus menemani Yuji. Choso masih percaya kalau Yuji adalah adiknya. Dia juga sudah memaafkan Yuji yang telah menghabisi nyawa Eso dan Kechizu. Saat Yuji dan Choso sedang melawan beberapa roh kutukan yang berkeliaran di tengah kota, Naoya tiba-tiba datang. Di hadapan Yuji, Naoya mengatakan kalau dia sedang mencari Megumi dan berencana untuk menghabisi nyawanya. Tapi karena Megumi belum muncul, Naoya pun berencana untuk melumpuhkan Yuji dan menjadikannya sebagai umpan. Dan terjadilah sebuah pertarungan Naoya melawan Yuji dan Choso. Di sini ditunjukkan kalau Naoya mempunyai pergerakan yang super cepat saat bertarung. Sama seperti Naobito, saat pertarungan ketiganya masih berlangsung, sebuah energi kutukan super dahsyat tiba-tiba mendekat. Yuta pun telah tiba. Melihat betapa menakutkannya kekuatan Yuta, Naoya langsung menjelaskan kalau dia ada di pihaknya. Naoya pun mengajak Yuta untuk bekerja sama. Dia akan melawan Choso sementara Yuta dipersilahkan melawan Yuji. Tapi Naoya meminta agar Yuta tidak langsung melapor ke petinggi setelah menghabisi nyawa Yuji. Ini karena dia ingin menjadikan Yuji sebagai umpan. Dan dimulailah pertarungan Naoya melawan Kozo dan Yuji melawan Yuta.
Mengetahui betapa kuatnya seorang Okotsu Yuta, Yuji berencana untuk kabur. Dia pun melempari Yuta dengan mobil untuk menghambat pergerakannya. Tapi secara mengejutkan Yuta menunjukkan kalau dia tidak kalah kalau soal adu fisik. Berkat jumlah energi kutukannya yang sangat besar, Yuta dapat memperkuat kemampuan fisiknya ke level yang menyaingi Yuji. Yuta bahkan mengatakan kalau jumlah energi kutukannya melebihi seorang Gojo sekalipun. Bedanya Gojo mempunyai Six Eyes yang membuat dia tidak bisa kehabisan energi kutukan. Melawan sosok super kuat tersebut, Yuji pun dibuat kewalahan. Masalahnya jumlah energi kutukan yang menyelimuti tubuh Yuta dan katananya benar-benar melimpah ruah. Tiap serangan yang dikirim Yuta pun hasilnya akan mematikan. Tapi Yuji tidak menyerah. Dia masih memegang teguh kata-kata terakhir Nanami untuk terus bertahan hidup. Yuji pun mengambil pisau dari sebuah mobil jeep. Yuji yang tidak terbiasa bertarung dengan senjata, mencoba untuk menghentikan katana Yuta. Adu serangan pun terjadi. Yuta berhasil membelah pisau Yuji dan menebas badannya. Di saat yang sama, Yuji juga berhasil memotong katana Yuta dengan menendangnya. Meski dengan luka tebasan di perutnya, Yuji masih bisa bertarung. Dia pun berniat untuk menyerang Yuta yang telah kehilangan katananya. Tapi tiba-tiba Rika muncul dari belakang Yuji dan menghentikan pergerakannya. Dan disitulah Yuta langsung menancapkan katananya yang terpotong ke dada Yuji. Yuta berhasil menghabisi nyawa Yuji.